Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Manajemen Pangan Halal. Ini adalah pertemuan yang ketiga kita mengenai manajemen pangan halal ini. Kita akan membahas topik tentang kontroversi kehalalan produk pangan ya. Jadi kalau kita bicara tentang kehalalan produk pangan ya, sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, dasar tinjauan filosofisnya adalah Al-Quran dan hadis ya. Dalam Al-Quran dan hadis itu produk pangan yang diharamkan itu sebetulnya tidak banyak ya, dan lebih banyak produk yang halal ya. Tapi karena kemajuan teknologi ya yang memungkinkan adanya pencampuran bahan-bahan yang tadinya diekstraksi mungkin hanya secara konvensional, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi ya, beberapa bahan itu bisa disintesis melalui penelitian ataupun industri makanan yang notabene sekarang banyak menggunakan bahan-bahan tambahan pangan yang kita tidak bisa tahu secara langsung ya sumber asalnya itu dari mana ya. Ingredient itu misalnya sekarang ada kriteria dalam penulisan ingredient itu ada pengkodean tertentu. Nah, dengan demikian kita perlu menelusuri ya sumber asal daripada bahan ingredient itu untuk memastikan status kehalalannya. Ya. Kita bisa lihat ya contoh-contoh produk seperti misalnya permen gummy gitu ya, atau marshmallow gitu kan, itu biasanya mereka menggunakan bahan pengenyal ya atau texturizer ya, pembentuk tekstur ya, sehingga dia menjadi lebih lembut, kemudian lebih mudah lumer dalam mulut gitu ya kan. Itu karena adanya bahan-bahan yang ditambahkan seperti misalnya gelatin. Kita tahu gelatin itu diambil atau merupakan produk turunan hewani. Biasanya dia diproduksi dari kulit dan tulang hewan. Nah, kita perlu memastikan apakah kulit dan tulang itu dari hewan halal atau bukan. Ya. Dan yang kedua, bagaimana kalaupun dia dari hewan yang halal, apakah disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak. Nah, itu contoh beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ya. Baik, kita mulai dulu dari dalil Al-Quran tentang makanan dan minuman yang diharamkan ya. Nah, kembali lagi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan bagimu itu bangkai. Ya, bangkai itu berarti hewan yang mati ya tanpa disembelih. Kecuali bangkai ikan dan belalang itu masih diperbolehkan. Kemudian darah, ya darah di sini adalah darah yang mengalir. Daging babi di sini adalah semua bagian dari tubuh babi ya, tidak hanya dagingnya saja sebetulnya. Ini karena babi itu hewan yang najis ya, sehingga semua bagiannya menjadi haram untuk dimakan. Kemudian hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Ya, misalnya untuk
sesajen ya, untuk berhala, untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, maka itu dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya, pada surat Al-Baqarah ayat 219, Allah juga menjelaskan tentang apa khamar dan judi ya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaat. Jadi lebih banyak mudarat dibanding maslahat ya, sehingga Allah memerintahkan kita untuk menjauhinya ya. Apa yang dimaksud dengan homer? Ya, homer adalah segala sesuatu yang memabukkan ya, tidak hanya minuman saja, mungkin termasuk juga bahan-bahan turunan narkotika, heroin dan lain sebagainya ya, itu adalah bahan-bahan yang termasuk kategori homer ya. Oke, kemudian kita lihat di sini poin pertama ya, makanan yang diharamkan itu adalah bangkai, ya kan? Nah, bangkai ini adalah hewan yang mati bukan karena disembelih. Bisa saja dia mati karena tercekik misalnya ya, secara sengaja ataupun tidak. Ada juga orang yang membunuh hewan itu dengan cara mencekik gitu ya kan. Nah, itu sangat dilarang ya, karena dia akan menjadi bangkai dan darahnya tidak akan keluar ya, dengan cara dicekik seperti itu ya. Kemudian hewan yang mati karena alat tumpul atau benda keras ya, misalnya dipukul kepalanya gitu kan ya, cara-cara mematikan yang sangat tidak ya tidak manusiawi lah intinya ya, dengan kekerasan misalnya ya, dengan alat tumpul atau dengan apapun ya, itu tidak boleh ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan ya, kalau kita mau masak ikan kadang-kadang atau lele suka dipukul tuh kepalanya ya, apakah itu termasuk kategori penyiksaan atau menganiaya hewan sebelum tapi kan itu bukan termasuk hewan sembelihan ya. Jadi yang di sini yang dimaksud dengan al mauqudah itu adalah hewan yang mati yang memang harus disembelih terlebih dahulu. Kemudian termasuk juga ya di sini adalah hewan yang mati karena setrum dengan alat listrik. Jadi matinya itu bukan karena disembelih, tapi karena dia tersengat arus listrik misalnya. Oke, itu termasuk al-mauqudah ya. Kemudian yang ketiga ada istilahnya al-mutaradiyah. Al-mutaradiyah ini dalam kitab apa ini ya? Ibnu Katsir ya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim oleh Imam Ibnu Katsir. Hewan al-mutaradiyah itu adalah hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur, sehingga dia mati kehabisan napas atau mati tenggelam ya. Itu juga tidak boleh dikonsumsi ya. Tapi selama kita masih sempat untuk menyembelihnya ya, misalnya kita ada ayam masuk sumur gitu ya, selama ayam itu belum mati, itu walaupun dia udah lemas ya, kita sempat sembelih, itu masih diperbolehkan ya, karena dia memang belum mati. Kemudian hewan yang mati karena ditanduk oleh binatang buas atau hewan lainnya ya, bisa aja kan hewan diterkam gitu ya, ditanduk itu maksudnya diterkam oleh binatang buas ya. Nah, kecuali pada saat misalnya hewan itu diterkam kemudian masih sempat untuk menyembelihnya gitu ya, dalam keadaan masih hidup, itu masih diperbolehkan ya. Intinya adalah hewan yang mati bukan karena disembelih, baik itu yang dicekik ya, disetrum, dipukul, jatuh atau diterkam, itu termasuk dalam kategori bangkai ya, kalau dia tidak sempat untuk disembelih. Ada pengecualian untuk bangkai ini adalah
untuk bangkai ikan dan belalang. Ya. Belalang ini termasuk kategori serangga ya. Mungkin di beberapa tempat orang masih suka mengkonsumsi belalang ya, ditangkepin kemudian digoreng atau dibikin peyek dan lain sebagainya. Itu sebetulnya diperbolehkan ya. Kenapa kelompok kelompok serangga ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Yang diperbolehkan itu yang tidak menyebabkan penyakit, yang hewannya tidak kotor gitu ya, yang tidak menjijikan. Ya itu boleh termasuk kategori yang bisa dimakan. Sebagaimana dalam apa namanya ini tafsir Al-Furqan ya dari Ibnu Umar berkata, dihalalkan untukmu 2 bangkai dan 2 darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Ya, maksudnya 2 darah ini maksudnya kalau ada bagian organ yang di situ ada sisa pada saat disembelih itu ada sisa darah yang menempel, itu masih diperbolehkan ya, karena itu bukan termasuk kategori darah yang mengalir. Nah, di sini kita bisa melihat contoh kasus binatang halal yang menjadi haram. Saya nggak tahu nih, apakah di antara kalian ada yang membahas tentang stunning. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kontroversial ya dari sisi cara melakukannya. Stunning itu diperbolehkan selama ayam itu tidak mati karena distrum tadi ya. Bukan mati karena terkena arus listrik, tapi matinya harus disembelih gitu ya. Jadi stunning di sini apa yang hanya menyebabkan hewan itu pingsan ya, tidak sampai mati, itu masih diperbolehkan. Bagaimana dengan ayam tiren? Ya, ayam tiren itu adalah ayam yang tidak sempat disembelih, ya. Tapi kadang-kadang ada pedagang-pedagang yang nakal atau peternak-peternak yang nakal itu, mereka nggak mau rugi, jadi ayam yang mati pun mereka olah selayaknya ayam yang di ayam hidup yang disembelih gitu ya. Jadi kalau dijual di pasar kadang-kadang kita bisa terkecoh ya, walaupun sebetulnya kita bisa memperhatikan, bisa kita bedakan ayam yang segar dengan ayam tiren itu kelihatan ada bercak darah atau memar ya, warnanya juga agak membiru, itu biasanya darahnya tidak keluar gitu. Artinya dia memang sudah menjadi bangkai, tidak mulus seperti ayam potong yang disembelih ketika dia masih hidup ya. Kalau dipegang itu kulitnya licin dan mengkilat karena mungkin bisa jadi ditambahkan formalin ya sebagai bahan pengawet. Ini hati-hati nih bagi Anda yang suka membeli ayam di pasar, mungkin saja ada pedagang yang memang secara sengaja dia menjual ayam tiren, ayam yang mati kemarin gitu ya, istilahnya ayam tiren. Ayam tiren ini termasuk bangkai. Jadi bisa kita lihat di sini warna kulitnya yang agak kebiru-biruan ini mungkin dia tidak sempat disembelih atau darahnya tidak keluar. Ya. Oke, bagaimana dengan stunning atau teknik memingsankan ya? Stunning ini adalah cara pra penyembelihan, cara memudahkan proses untuk memudahkan proses penyembelihan. Biasanya di beberapa RPH, terutama untuk hewan besar seperti sapi, ya, domba, mungkin babi juga kadang-kadang ada yang di stunning ya. Biasanya kan kalau kita menggunakan cara tradisional, hewan itu terutama hewan besar ya seperti sapi butuh beberapa orang ya untuk membuat sapi itu siap untuk disembelih ya, mengikat kakinya kemudian biar dia dari tadinya berdiri jadi tidur gitu ya atau tergeletak, itu kan dia nggak bisa dengan sendirinya gitu ya kalau kita menggunakan cara konvensional. Jadi dibutuhkan beberapa tenaga orang. Nah, untuk mengefisienkan
waktu dan proses penyembelihan, kadang-kadang di beberapa RPH itu digunakan teknologi stunning. Ada beberapa teknik stunning yang biasa digunakan. Yang pertama ada captive ball, itu yang menggunakan peluru karet ya, ditembakkan ke bagian pusat otaknya di tengah-tengah kepalanya itu ya. Kemudian yang kedua adalah electrocution ya, atau menggunakan listrik ya. Dan yang ketiga menggunakan gas ya. Biasanya kalau captive bolt untuk hewan-hewan besar seperti sapi, bisa juga untuk kambing gitu ya, tapi tergantung pelurunya ya. Kalau untuk sapi mungkin lebih besar tekanannya dibandingkan untuk hewan kecil ya. Dan dia ditempatkan pas di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah kepala itu apa, garis diagonal antara mata dengan kuping. Kalau kita tarik garis, nah itu di tengah-tengahnya ya, tepat di tengah-tengah garis itu, itulah yang harus dilakukan stunning itu. Jadi tidak boleh meleset ya. Nah di sini selain captive bolt juga ada yang menggunakan listrik ya, misalnya untuk hewan-hewan kecil seperti unggas ya, ayam potong yang, dan ada juga yang menggunakan gas ya, sengaja dikeluarkan gas karbon monoksida atau karbon dioksida. Karbon dioksida ini nanti ditempatkan dalam ruangan, hewan itu ditempatkan dalam ruangan tertutup, kemudian nanti diberikan gas sehingga dia kekurangan oksigen ya. Kalau jadi dia pingsan karena dia tidak bisa bernapas ya. Nah, di antara ketiganya ini yang diperbolehkan adalah captive bolt dan electrical stunning, dengan catatan yang captive bolt ini tidak menyebabkan hewan cedera. Jadi kalau sampai tulangnya retak, sampai apalagi kalau sampai meleset, misalnya terkena matanya, terus matanya jadi jadi cedera lah gitu ya, atau misalnya kupingnya jadi cedera, atau tulang kepalanya, tengkoraknya jadi retak dan sebagainya, itu menjadi tidak halal lah ya untuk ini, karena dia termasuk kategori mencederai hewan ya. Bukan tidak halal, tapi ya itu tidak dari sisi penerapan ininya kurang syar'i gitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan, karena dia termasuk kategori mencederai hewan. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan arus listrik, yang perlu diperhatikan adalah tegangannya, voltasenya ya. Voltase dan arusnya ini harus dikalibrasi ya. Tidak boleh terlalu tinggi voltasenya ya. Biasanya hanya menggunakan 70 sampai 100 volt ya. Kalau tegangan listrik di rumah kan 220 volt ya. Yang itu bisa sampai mematikan. Jadi itu harus diturunkan ya, dan waktu proses stunning itu ya, ketika dia biasanya menggunakan suatu bak yang berisi air ya. Jadi electrocution ini si hewan seperti ayam itu digantung ya dalam conveyor, jadi kepalanya di bawah, kemudian dicelupkan ke bak air ya, full of water, yang diberikan listrik, yang dikasih arus listrik. Jadi airnya itu bisa nyetrum gitu ya. Kalau kita pegang itu ada arus listriknya. Nah, selama beberapa detik, biasanya sekitar 3 sampai 5 detik ya, si kepala ayam itu dicelupkan, kemudian diangkat lagi ya. Nah, syarat untuk proses stunning yang diperbolehkan untuk electrical itu bagaimana ya? Jadi si ayam itu ketika di stunning itu dia tidak mati, tapi hanya pingsan. Taunya bagaimana dia tidak mati atau hanya pingsan saja? Kalau kita biarkan selama 1 menit sampai 2 menit, dia kembali normal lagi. Itu bisa kita sampling, misalnya setelah di stunning, ayamnya diangkat, kemudian taruh di bawah, kita biarkan dia 1 menit kemudian sadar lagi. Nah, itu masih boleh. Jadi hanya membuat dia pingsan, nggak boleh sampai mati. Sedangkan untuk yang gas,
ya, yang tadi menggunakan gas karbon dioksida, ini termasuk kategori stunning yang dilarang karena dia termasuk kategori apa, bisa membuat hewan itu teraniaya, ya, sama dengan mencekik, ya, kehabisan napas nanti si hewan. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, tadi saya katakan untuk captive bolt itu, jadi titik penembakan pelurunya itu, ya, pelurunya peluru karet ya, bukan peluru tajam. Jadi pelurunya peluru karet yang diatur tekanannya, ya, sehingga begitu kena titik sentral ini dia langsung pingsan si hewannya itu, ya. Jadi cara mengetahuinya ya titik tengah ini ya, di antara mata dengan eh, tanduk ya, kalau ada tanduk. Nah, ini contoh gas gas stunning ya. Gas stunning itu biasanya dimasukkan ke dalam satu wadah tertutup seperti ini, kemudian dialiri gas. Ini di beberapa negara Eropa masih ada yang menggunakan gas stunning. Tapi di Indonesia tidak boleh ya, apalagi untuk yang disertifikasi halal dia tidak memenuhi persyaratan. Kemudian biasanya ya kalau electrical stunning si ayam itu digantung seperti ini, nanti dilewatkan ke dalam bak yang berisi air, kemudian nanti dialiri listrik. Yang kedua adalah tadi selain bangkai, makanan atau minuman yang diharamkan adalah darah. Ya. Memang darah ini jarang lah orang yang memanfaatkan ya darah hewan ini untuk produk makanan. Kalau untuk sesajen atau apa mungkin masih ada ya, tapi jarang ya. Tapi ternyata ya di beberapa tempat masih ada orang yang memanfaatkan darah itu untuk bahan makanan. Ya. Yang diharamkan Allah adalah darah yang mengalir. Ya, sedangkan sisa darah yang menempel pada daging, maka tidak satupun dari kalangan ulama yang mengharamkan. Ya. Nah, darah yang mengalir ini contohnya apa? Yang ketika disembelih itu kan ada yang darah yang keluar dari saluran pembuluh darah yang ada di leher itu ya. Nah, itu darah yang mengalir termasuk. Mungkin untuk kasus ini contohnya adalah black pudding ya, marus atau lawar. Ya, di Indonesia lawar itu masih ada ya. Black pudding itu apa sih? Black pudding itu adalah sosis yang dibuat dari darah yang dimasak atau darah kering yang ditambahkan dengan bahan pengisi. Ya. Istilah blood sosis ini pertama kali dikenal di tahun 1868 ya di negara Jerman ya. Sering disebut blood wars ya. Nah, itu adalah sosis darah. Jadi sosis yang dibuat dari darah ya. Jadi sekarang jarang ada ya, biasanya sih dari daging. Kemudian marus ya. Marus ini adalah darah yang dibekukan, kemudian nanti dipotong-potong sehingga seperti potongan hati ayam atau hati sapi. Ya. Jadi marus ini adalah darah yang dibekukan. Ya. Mungkin di beberapa tempat ya di daerah-daerah seperti Bali ya yang non muslim itu masih ada ditemukan ya. Kemudian lawar, produk tradisional Bali yang terdiri dari sayur-sayuran yang biasanya ditambahkan dengan darah segar. Nah, ini hati-hati kalau nanti Anda jalan-jalan ke Bali ya, mungkin saja menemukan kasus ini ya, walaupun jarang ya. Kemudian yang ketiga tadi babi dan semua produk turunannya. Ya, semua bagian tubuh babi dari kulit, dari kepala sampai kaki ya, itu haram hukumnya. Di sini kita bisa lihat bagian tubuh babi itu dari mulai organ, bagian dalam itu ada pankreas, empedu ya, kemudian enzim-enzim yang dihasilkan dari ya pokoknya organ-organ pencernaan itu biasanya digunakan untuk media fermentasi. Nah, ini hati-hati nih kalau kita nanti mengaudit produk fermentasi atau bahan yang dihasilkan dari proses fermentasi ya, kita harus jeli ya, kita harus tahu enzim yang digunakan
biasanya ada juga enzim yang menghidrolisis seperti media fermentasi itu kan ada pepton ya. Pepton itu adalah bahan protein hewani yang dihidrolisis dengan enzim. Nah, pepton sendiri bisa dihasilkan dari pankreas ataupun dari eh, daging babi yang diekstrak kemudian nanti dihidrolisis menggunakan enzim. Nah, enzimnya ini bisa misalnya enzim pepsin, tripsin ya, ataupun enzim protease yang lain. Nah, sebagai contoh di sini kalau Anda menggunakan pepsin ya, saya pernah beli pepsin, itu ternyata yang dari sigma itu dia masih dihasilkan dari eh, apa eh, pankreas babi. Ya, jadi dari lambung ya kalau pepsin dari lambung babi. Jadi enzim sendiri itu bisa jadi tidak halal kalau dihasilkan dari tubuh babi atau dari bagian organ babi. Kemudian empedu ya, empedu, taurin dan lain sebagainya itu bisa aja beberapa contoh bahan tambahan pangan ya, asam amino itu yang kadang-kadang diambil juga dari empedu hewan. Nah, di sini ada satunya adalah babi misalnya. Kemudian insulin ya untuk produk eh, apa kategori produk medis ya, untuk terapi diabetes biasanya ada orang yang disuntikan insulin. Nah, insulin itu bisa diambil juga dari babi. Walaupun sekarang ada insulin rekombinan ya. Nah, insulin rekombinan juga harus dipastikan gennya bukan berasal dari babi. Kemudian usus ya. Usus babi bisa digunakan sebagai sarung sosis. Selongsong untuk sosis yang bisa langsung dimakan. Ya, masih kadang-kadang ada yang masih menggunakan usus itu sebagai pembungkus sosis ya. Walaupun sekarang ada juga yang menggunakan bahannya itu dari kolagen ya. Nah, kolagen juga sama bisa diambil dari kulit atau tulang ya. Yang berikutnya adalah daging ya. Daging itu sudah pasti ya bisa dibuat untuk burger ya, hamburger, sate, sosis, kemudian bistik ya, rendang dan lain sebagainya itu sudah jelas haram hukumnya kalau diambil dari babi. Kemudian lemak dan turunannya ya seperti asam lemak ya, kemudian lecitin ya, kemudian garam-garam dari asam lemak itu biasanya banyak digunakan sebagai bahan campuran ya, bahan campuran untuk masak ya, minyak nabati dicampur dengan lemak babi misalnya ya. Dan biasanya juga lard itu atau minyak babi itu lemak babi itu sering disebut lard ya. Lard itu kadang digunakan juga untuk produk kosmetik ya, produk kosmetik, kemudian untuk produk emulsifier ya, dalam beberapa contoh produk coklat atau es krim ya, itu senyawa-senyawa lemak itu sering digunakan walaupun belum tentu dari babi ya, lemaknya itu bisa juga dari lemak sapi atau dari lemak nabati, bisa dari minyak zaitun misalnya. Itu sering digunakan sebagai bahan untuk penyusun atau bahan pengisi kosmetik ya, lotion ya, contohnya kan ada emulsi air dengan minyak ya, itu bisa menggunakan lemak babi juga ya. Kemudian lipstick ya, hati-hati nih untuk produk-produk kosmetik yang belum bersertifikat halal. Anda harus yakini bahwa itu bukan berasal dari, harus dipastikan bahwa itu bukan berasal dari turunan babi ya. Kemudian apalagi ya, roti, cake ya, mentega, shortening ya, itu sebagai bahan-bahan perisai untuk bahan makanan ya. Kemudian darah dan serum itu sering digunakan juga sebagai bahan untuk pembuatan sosis tadi ya, contohnya vaksin, tablet, media fermentasi. Nah, dalam darah itu kan ada
ada bagian plasma darah yang biasanya mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu ternyata bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk media pertumbuhan, ya, untuk media fermentasi atau untuk bahan penyusun vaksin, ya, dan itu harus diperhatikan sumbernya dari mana. Kemudian tulang dan kulit itu merupakan bagian yang banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan kolagen dan gelatin. Ya. Gelatin adalah bahan emulsifier dan penstabil makanan, ya, stabilizer, ya, texturizer, emulsifier, ya, untuk produk yogurt, es krim, ya, mentega, margarin, minuman ringan, jus dan lain sebagainya. Itu terkadang ditambahkan gelatin. Kemudian tulang juga bisa digunakan untuk pembentukan karbon aktif, ya, untuk bahan adsorben, penyerap, kemudian untuk bahan tambahan mineral, fosfor dan kalsium, ya, untuk pasta gigi dan lain sebagainya, ya. Kemudian susu juga kan yang mengandung kalsium tinggi, ya, kita harus tahu kalsiumnya itu dari mana, apakah dia dari bahan mineral tambang atau dari hewani, ya. Kemudian bulu yang perlu diperhatikan di sini adalah, ya, ada beberapa kuas yang ternyata dia menggunakan bulu hewan. Anda kalau beli martabak kadang-kadang kan suka dikasih mentega pakai kuas, ya. Nah, hati-hati itu kuasnya itu apakah kuas dari bulu hewan atau kuas sintetik. Gimana cara membedakannya? Kalau kuas itu dari bulu, dibakar aja. Kalau cabut salah satu, ya, nggak usah semuanya dibakar itunya si kuas. Terus dicium apakah bau rambut yang terbakar atau tidak, karena bulu dengan rambut itu mirip sebetulnya, ya, dia kreatif. Jadi beda, kita bisa membedakan, ya, kalau sintetik sama bahan dari bulu hewan ini itu kelihatan ininya, ya, dari baunya itu. Ya, bulu juga sering digunakan untuk sikat gigi, ya, kemudian tepung, ya, bahan untuk mengekstrak kalau rambut itu kan sustain, ya, sustain itu bisa dihasilkan dari bulu, dan bahan gunaan seperti jaket, sepatu dan lain sebagainya. Itu kalau untuk kulit mungkin, ya, kalau jaketnya, tapi kalau bulunya sih lebih banyak digunakan untuk kuas, ya, ataupun sikat. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi semua bagian tubuh babi itu hukumnya haram karena dia termasuk hewan yang najis dan tidak boleh sama sekali digunakan dalam proses produksi pangan. Nah, kemudian bagaimana dengan produk mie instan yang mengandung babi? Ya, saya baca di salah satu tugas mahasiswa ada yang membahas tentang samyang, ya. Mungkin kasusnya mirip-mirip seperti itu, ya. Jadi tom yum yang dijual di luar negeri ini mungkin ini produk Thailand, ya. Tidak ada sertifikat halalnya. Kalau Anda lihat ingredientnya, ini kan wheat flour itu adalah tepung terigu, ya, palm oil itu minyak nabati, ya, minyak goreng, sugar, minced pork powder 3%. Apa ini artinya minced pork powder ini? Ini adalah ekstrak daging babi yang dihancurkan, ya. Jadi daging babi digiling, kemudian dibuat semacam bumbu gitu, ya, dikeringkan jadi bentuknya powder. Ini sebagai bahan perisai, ya, supaya dia membuat lebih gurih itu ditambahkan ini. Jadi Anda harus lihat, hati-hati kalau beli produk-produk luar negeri yang tidak bersertifikat halal. Jangan-jangan ada pork-nya ini. Pork ini adalah istilah untuk daging babi, ya. Jadi pork itu adalah daging babi yang sudah diolah, ya. Kemudian lime flavor ini flavor sintetik, ya, untuk aroma-aroma tertentu, ya, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan pork powder ini jelas mengindikasikan makanan tersebut haram untuk konsumen muslim. Kenapa? Karena dia mengandung unsur babi. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana produk-produk yang berbasis gelatin, ya. Nah, ini juga termasuk kategori kritis, ya.
produk-produk yang berbasis gelatin itu misalnya contohnya es krim, yogurt, ya, permen-permen jelly, ya, marshmallow, puding itu banyak mengandung gelatin. Masalahnya apa? Gelatinnya ini dari sumber yang halal atau tidak? Ya, gelatin itu bisa dari kulit babi atau dari kulit sapi. Di negara-negara Eropa, kulit dan tulang babi itu tidak dikonsumsi. Beda dengan di Indonesia, ya, kulit sapi atau tulang sapi itu masih bisa dibikin makanan, ya, sop iga sapi atau kemudian sop buntut dan apa tulangnya itu dibikin bakso gitu kan. Kemudian kulitnya dibikin kerupuk. Di sana itu tulang dan kulit itu dibuang. Dalam artian tidak diolah lebih lanjut. Tapi terkadang bukan terkadang, justru sebagian besar produsen yang dari RPH terutama di negara-negara Eropa seperti Prancis, ya, Swiss, Belgia, Jerman dan sebagainya, kulit dan tulang babi itu diolah lebih lanjut menjadi sumber gelatin. Nah, gelatin itu termasuk produk yang banyak digunakan, ya, termasuk bahan ingredient yang banyak digunakan. Ini contoh bahan gelatin yang sudah jadi serbuk, ya. Apa sih aplikasi dari gelatin ini? Bisa sebagai fruit gummy, ya, permen-permen yang rasanya kenyal-kenyal gitu, ya, pembentuk jelly, ya, texturizer, elasticity, transparan, brilliance. Ini biasanya digunakan untuk permen-permen seperti yang tadi, ya. Kalau di Indonesia kan permen Yupi itu termasuk yang permen yang mengandung gelatin, tapi dia bersertifikat halal karena sumber gelatinnya dari gelatin sapi. Kemudian marshmallow, ya, marshmallow mungkin ada juga suka sering menemukan atau sudah sering makan juga, ya, itu untuk pembentuk foam stabilizer, ya, jadi dia supaya bentuknya itu elastis, mengembang gitu, ya, seperti busa itu, ya, dia tambahkan gelatin. Kemudian karamel, ya, untuk emulsifier, ya, yogurt, kemudian tadi es krim, ya, apalagi puding, ya, itu bisa ditambahkan juga gelatin. Dan ada juga untuk pembuatan sosis, ya, meat and sosis itu sebagai emulsi untuk mengikat air supaya sosis itu lebih lebih apa namanya teksturnya itu lebih lembut, ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah gelatin itu sebagian besar, ini tahun 2010, ya, saya lupa mencantumkan sumbernya. Kalau nggak salah dari GMIA, ya, Gelatin Manufacturing Industrial Association. Jadi produk gelatin di seluruh dunia. Ini bukan tahun ini, mungkin 10 tahun ke belakang ini, ya, datanya. Saya ambil dari data GMIA 2010 kalau tidak salah. 44% gelatin itu diperoleh, materialnya itu diambil dari pig skin, dari kulit babi. Sementara yang dari tulang 27%, dari kulit sapi hanya 28%. Ini di Eropa. Bukan di Eropa, di dunia, sorry. Ya, di dunia ini. 44% masih mendominasi dari kulit sapi. Nah, dari yang 27% juga kita nggak tahu dari tulang apa, ya. Ya, tidak jelas di sini. Kemudian ada 1% dari sumber yang lain, misalnya dari gelatin kulit ikan mungkin, ya, bisa juga kan dibuat gelatin. Ya, saya pernah melakukan penelitian ekstraksi gelatin dari kulit ikan, ya, bisa memiliki kemiripan dengan gelatin dari kulit babi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari geografinya, ya, produksi gelatin ini didominasi oleh negara-negara Eropa Barat, Western Europe, ya, kita di Prancis, ya, Inggris, Italia mungkin, ya, Jerman dan lain sebagainya, itu termasuk Eropa Barat, Swiss, dan kita tahu negara-negara Eropa itu kan mayoritas non Muslim, dan di sana, ya, pastilah produksi gelatin itu kemungkinan dari hewan-hewan yang tidak halal seperti babi, walaupun mungkin juga ada yang dari sapi, ya. Kemudian dari North Amerika, Amerika Utara dan Amerika Latin itu sebesar 20 dan 13%. Kalau kita jumlahkan, ya, 40 sama 37, 76%, ya, 78 sama Eastern Europe. Yang 78% itu didominasi oleh negara-negara non-Muslim.
Amerika Latin, Amerika Utara, Western Europe itu kan berapa persen ya muslimnya? Pasti produsennya produsen non muslim. 22% dari negara lainnya ya, mungkin dari Asia dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, produksi gelatin dunia itu masih didominasi oleh negara-negara non-muslim yang kita tidak tahu apakah sumbernya itu berasal dari gelatin halal atau tidak. Walaupun sekarang sudah ada sumber gelatin halal yang diproduksi, yang digunakan di Indonesia, dari India, dari Cina, itu mereka menggunakan kulit sapi ya. Termasuk yang dari Indonesia juga ya, Sugial itu dia menggunakan gelatin kulit sapi. Nah, itu contoh kasus yang produk gelatin ya. Kemudian sekarang bagaimana dengan beberapa contoh produk masa kini yang itu merupakan campuran bahan-bahan yang sebetulnya tidak natural ya, flavor base. Jadi industri flavor ini sangat berkembang sekali ya di dunia, termasuk di Indonesia, karena konsumen masyarakat terutama di negara-negara berkembang itu masih menyukai ya flavor-flavor ini yang sebetulnya itu adalah bukan asli, ini adalah imitasi ya. Strawberry ST124AB ini kan kode dari flavornya. Jadi flavor rasa strawberry. Jadi kalau kita minum jus, minum minuman rasa buah, belum tentu itu mengandung strawberry, walaupun gambarnya ada gambar strawberry. Kenapa? Karena dia menggunakan flavor. Kenapa? Kalau kita mau membuat produk jus dengan ekstrak buah-buahan, sudah pasti biayanya mahal. Jadi kalau Anda beli jus di supermarket untuk membedakan jus asli sama jus yang imitasi atau yang menggunakan flavor, lihat aja dari harganya. Kalau harganya semakin mahal, itu sudah pasti dia menggunakan buah-buahan asli. Tapi kalau harganya yang murah, itu tanda tanya. Jangan-jangan ini bukan asli dari buah-buahan, tapi dia menggunakan flavor. Masalahnya kenapa? Flavor itu boleh atau tidak? Ya boleh saja, asalkan cara pembuatannya. Ya, flavor ini kan industri industri flavor itu sintetik, jadi dia biasanya bahan-bahan kimia yang direaksikan menghasilkan aroma tertentu seperti senyawa-senyawa ester. Ya, kalau kita reaksikan alkohol sama asam karboksilat kan jadi ester ya. Asetat itu ada wangi-wangi tertentu kan. Anda sudah pernah praktikum mungkin ya di kimia organik, kalau esterifikasi itu akan menghasilkan senyawa ester yang memiliki aroma-aroma khas. Nah, salah satu dasar daripada industri flavor itu adalah dia mencari komposisi senyawa-senyawa kimia yang bisa menghasilkan flavor tertentu. Itu kalau kita perhatikan tadi untuk menghasilkan ester aja kan ada bahan alkohol. Nah, alkoholnya dari mana? Itu yang menjadi tanda tanya. Kemudian gliserin, ya gliserin ini juga banyak digunakan sebagai bahan tambahan pangan ya. Gliserin itu untuk membuat lebih kental, viskositasnya lebih stabil, lebih kental dan lebih stabil ya. Lecithin itu sebagai emulsifier ya, bisa dari lemak nabati atau lemak hewani. Kemudian emulsifier DGFA ini di hasil glycerol fatty acid ini juga dari lemak ya. Win 80 itu deterjen, biasanya juga dari sumber bisa dari turunan senyawa lemak dan vitamin E. Nah, ini contoh minuman rasa stroberi ya. Ada flavor, ada gliserin, ada lecithin, ada emulsifier, ada vitamin E. Ya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan? Apakah bahan ini mengandung sesuatu yang bersumber dari barang yang haram ya. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, dalam ingredient untuk industri artificial strawberry flavor ini, kalau kita beli ya bahan flavor yang rasa strawberry, itu makanya disebut artificial, ini berarti kan dia bukan dari ekstrak buah-buahan, tapi dia memang diproduksi dari bahan sintetik ya. Ini isinya apa? Amil asetat, amil butirat, amil valerat, aseton. Ini banyak sekali bahan-bahan kimia yang ya biasanya banyak digunakan dalam industri flavor ini. Ya. Nah, di sini ada cognac essential oil. Ya.
Nah, ini dari mana ini sumbernya? Ya, Cognac essential oil ini. Jadi kita harus cek di sini apakah dia bahan hewani atau bahan nabati. Ya. Kemudian room ether. Room ini kan sejenis alkohol ya. Room ini bisa diproduksi dari homer. Ya, jadi perlu diperhatikan nih, walaupun kebanyakan bahan-bahan kimia, tapi ada beberapa yang bahan turunan hewani dan juga ada beberapa dari bahan bersumber dari alkohol atau dari industri homer ya. Termasuk juga bahan pelarutnya. Jadi ya minuman yang sering Anda minum itu yang harganya cuma 1.000, 2.000, paling mahal 3.000, ada berbagai varian rasa buah, itu belum tentu itu menggunakan buah-buahan asli. Bukan belum tentu lagi, sudah jelas ya dia menggunakan flavor. Kemudian hewan yang diharamkan ya, jadi yang termasuk dari turunan babi ya. Kemudian yang keempat adalah hewan yang diterkam oleh binatang buas. Ini tadi termasuk yang kategori bangkai ya, tadi udah dibahas di awal, kecuali yang masih hidup dan sempat untuk disembelih. Kemudian menurut hadis ya, hewan yang bertaring dan berkuku tajam sebagaimana yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, Abu Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, setiap binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam adalah haram ya. Yang biasanya termasuk binatang buas itu ya binatang yang tidak diternakan gitu ya kan. Serigala, singa, anjing ya, harimau, beruang, kera dan sihir yang semua itu bertaring ya. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi. Kemudian bagaimana dengan musang? Nah, musang kan termasuk hewan buas juga ya, karena dia suka makan ayam kan, dan dia bertaring. Ibnu Ammar berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir tentang apakah termasuk hewan buruan ya, lalu apakah boleh dimakan? Beliau menjawab ya. Aku bertanya lagi, apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah? Ya. Jadi khusus untuk musang ini mungkin termasuk kategori hewan yang diperbolehkan karena ada dalil hadisnya ya. Ini sahih riwayat Abu Daud. Jadi Anda harus ngecek lagi nih hadisnya ini sahih atau tidak. Tapi yang lebih paham kan para ulama ya yang merawikan hadisnya. Apakah ini hadisnya termasuk kategori hadis? Tapi sebagian besar ulama sih mengatakan musang itu ya boleh dimakan. Nah, bagaimana dengan keledai jinak? Nah, keledai jinak juga ada hadisnya ini, ya. Daging keledai itu boleh nggak dimakan? Rasulullah melarang keledai jinak dan jalalah dan menaiki dan memakan dagingnya. Keledai jinak itu yang suka dipakai buat alat angkut ya, jenis kuda gitu ya. Tapi dia bukan ya kuda dengan keledai kan beda ya. Jadi keledai itu lebih kecil ukurannya tubuhnya. Nah, itu tidak boleh. Kalau kuda tidak termasuk dalam jalalah. Jadi mungkin masih diperbolehkan ya, karena ada sebagian yang suka mengkonsumsi daging kuda atau susu kuda liar misalnya, ya itu boleh ya, karena dia tidak termasuk kategori keledai. Kemudian adab ya, adab ini ada riwayatnya dari Rasulullah, dari Abdurrahman bin Sibel berkata, ya Rasulullah melarang makan dab jenis biawak. Nah, ini berarti dia hewan yang biasanya hidup di dua alam, yang sering ke darat tapi suka makannya makan ikan biasanya karena dia ada di sungai ya, dia sering masuk jadi itu sejenisnya seperti kadal gitu, itu nggak boleh ya karena dia termasuk dalam kategori dab ya. Lalu bagaimana dengan hewan seperti kepiting? Nah, itu apakah dia termasuk kategori hewan yang hidup di dua alam ya? Katak, kodok itu ya termasuk kategori yang hidup di dua alam ya. Kalau kepiting itu dia bukan hewan darat sebetulnya, dia hewan air karena habitatnya sendiri di air. Selama dia hidup itu umurnya lebih banyak digunakan di air. Gitu. Kalau dia naik ke darat itu hanya sekali saja. Jadi dia habitatnya dia adalah di air. Jadi bukan termasuk kategori hewan yang hidup di alam. Beda dengan tadi kodok ya, biawak dan
lain sebagainya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hewan bulus ya? Hewan bulus itu seperti penyu ya, kura-kura. Nah, kalau dia uh, lebih banyak hidup di air atau di laut, tapi ada beberapa ulama yang menyatakan hewan bulus ini termasuk hewan yang hidup di dua alam juga. Nah, jadi termasuk kategori subhat ya, mungkin ini ada beberapa yang mengharamkan, ada yang mau ada beberapa pandangan ya yang berbeda dari para ulama terkait dengan itu, karena hadisnya itu tidak jelas ya, termasuk dab apa bukan. Kemudian hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh seperti ular, tikus, anjing ya, anjing hitam, kalajengking ya, itu hewan yang termasuk kategori 5 hewan fasik yang dibunuh. Ini ya tidak boleh ya dikonsumsi juga ya. Ular, tikus. Kalau tikus kan memang binatang yang menjijikan ya dan kotor, membawa penyakit. Kemudian setiap binatang yang diperintahkan supaya dibunuh maka tidak ada sembelihan baginya. Karena Allah melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang dimakan. Ya, jadi dia termasuk kategori hewan yang haram. Termasuk cicak ya, toke dan turunannya. Cicak, toke itu masih satu famili kan ya. Ada bukan beberapa ya, mungkin orang yang suka menggunakan toke itu katanya sebagai obat ya, di ditangkap, kemudian di dagingnya diambil, dibakar apa gitu ya. Nah itu sebetulnya jelas tidak diperbolehkan ya mengkonsumsi makan cicak atau toke ini, karena dia termasuk kategori ya hewan yang boleh dibunuh, yang diharuskan untuk dibunuh, malah ya malah berpahala kalau kita membunuhnya ya. Kemudian hewan yang diharamkan adalah yang berikutnya, yang dilarang untuk dibunuh. Kalau tadi hewan yang diharuskan untuk dibunuh itu dilarang juga ya. Sekarang hewan yang dilarang untuk dibunuh. Contohnya semut, tawon, burung huntur dan burung surat. Ini mungkin kalau sekarang jarang kali ya burung-burung yang seperti ini ada ya. Setiap hewan yang dilarang untuk dibunuh tidak boleh dimakan. Karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang untuk membunuhnya. Ya. Ini hadisnya ada di hadis riwayat Ahmad ya. Di halaman 332, 347, hadis Abu Daud, ada banyak yang meriwayatkan ini tentang ini ya. Jadi mungkin hadisnya sudah jelas sahih ya. Tidak ada lagi perdebatan di sini. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan hewan yang hidup di dua alam. Ya, sejauh ini belum ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam. Sehingga asal hukumnya itu adalah mubah ya, atau boleh diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau untuk kepiting itu hukumnya halal, sebagaimana beberapa pendapat para ulama ya, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia pun sudah ada fatwanya ya tentang diperbolehkannya fatwa kehalalan kepiting ini. Kura-kura, penyu juga halal menurut mazhab Imam Hurairah ya, walaupun ini ada perdebatan yang dia termasuk hewan yang hidup di dua alam ya. Kecuali tadi dab itu biawak udah jelas karena ada hadisnya ya. Buaya juga termasuk di dalamnya itu kan, yang hidup di dua alam. Kura-kura, penyu itu halal sebagaimana mazhab Hurairah ya, Muhammad Ali Atta, Hasan Al-Basri dan lain sebagainya. Itu para ulama yang meriwayatkan ininya hadisnya ya. Kemudian anjing laut juga halal, ini karena termasuk ke dalam hewan laut. Semua hewan yang ada di laut itu halal untuk dimakan, termasuk bangkai ya. Karena ini juga ada satu riwayat yang pernah suatu ketika pada zaman Rasulullah itu ada
eh, apa namanya pasukan Islam pasukan kaum Muslim yang menemukan adanya bangkai ikan paus di pinggir pantai. Nah, ikan tapi bangkai itu belum menjadi bangkai yang maksudnya masih layak untuk dimakan lah ya, mungkin baru satu dua hari itu. Eh, Kemudian dia melaporkan ke Rasul, apakah boleh dimakan? Silakan. Kata Rasulullah boleh selama itu tidak membahayakan diri Anda. Jadi artinya tidak menyebabkan penyakit atau apa masih diperbolehkan. Ya. Dan ada juga hadis yang menyatakan ya laut itu suci dan halal bangkainya pun untuk dimakan. Ya. Kemudian katak dan kodok. Nah ini ada beberapa pandangan ulama ya, tapi sebagian besar menyatakan hukumnya haram. Walaupun ada ya beberapa jenis katak yang lebih banyak hidup di air ya, seperti apa suike atau apa yang kalau orang Cina tuh suka makan itunya ya, pahanya, daging pahanya itu diambil dimakan. Tapi Islam tidak memperbolehkan itu karena dia hukumnya haram ya, menurut beberapa pandangan. Nah ini ada fatwa MUI dihalalkannya kepiting. Jadi dari beberapa pendapat para ahli ya, ada 4 jenis kepiting bako yang sering dikonsumsi ya. Eh, ini nama-nama ininya ya, nama-nama ilmiahnya. Alasan dihalalkannya kepiting adalah pertama dia bernapas dengan insang. Jadi dia termasuk hewan air, habitatnya ada di air, tidak pernah mengeluarkan polusi darat, melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air. Jadi dari sinilah jelas ya bahwa kepiting ini bukan termasuk hewan yang hidup di dua alam. Kemudian minuman yang diharamkan, contohnya adalah Homer. Ya. Homer itu termasuk kategori minuman keras hasil fermentasi. Ya. Jadi minuman keras adalah produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan menggunakan hamir. Ya. Kata-kata Homer itu diambil dari kata hamir ini adalah ragi yang sering digunakan ya Saccharomyces cerevisiae. Yeast kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa Latinnya ya bahasa Inggrisnya ya, kalau bahasa Latinnya kan Saccharomyces cerevisiae. Pada bahan yang mengandung pati atau mengandung gula tinggi seperti anggur ya, apa singkong atau apa gitu ya, beras yang dibuat sake gitu ya, diambil airnya saja. Bagaimana dengan produk tape? Tape itu termasuk Homer atau bukan? Tape itu kan yang dimakan bukan airnya, tapi si apa namanya berasnya yang difermentasi ya, sama seperti peyem gitu ya, tape Bandung itu kan singkong yang difermentasi. Jadi bukan minuman, itu kategorinya termasuk tidak termasuk kategori Homer karena ini bukan minuman keras ya. Proses fermentasi adalah proses yang dikenal sejak berabad dulu. Dari zaman jahiliyah sebelum kedatangan Rasul itu sudah banyak orang yang mengkonsumsi Homer. Beliau melarang para sahabat untuk mengkonsumsi jus buah yang umurnya lebih dari 3 hari. Ketika sari buah tersebut dalam kondisi sudah berbuih. Ya. Nah ini ada riwayatnya ya, Rasulullah pernah diberikan oleh siapa saya lupa ya, sahabat yang kemudian ya itu berupa jus buah, karena tidak habis beliau simpan, beliau konsumsi sampai batasannya 3 hari. Setelah 3 hari beliau buang. Kenapa? Karena sudah terfermentasi. Ya, buah-buahan itu kan kalau lama kelamaan dia juga akan menghasilkan alkohol juga, karena dia terfermentasi. Bagaimana dengan kadar alkohol yang terdapat dalam buah-buahan? Ya, seperti durian itu kadar alkoholnya termasuk tinggi juga. Ya, lengkeng itu mengandung alkohol ya, makanya rasanya agak dingin-dingin gitu ya kalau kita makan. Nah itu tidak termasuk kategori Homer, walaupun dia mengandung alkohol, karena dia bukan produk fermentasi. Jadi ini yang harus dibedakan ya. Kalau dia merupakan produk fermentasi, maka termasuk kategori yang diharamkan. Yang diharamkan itu bukan alkoholnya, tapi Homernya, proses mendapatkan alkoholnya itu dengan proses fermentasi. Nah, bagaimana dengan asam cuka? Ya, cuka ini adalah hasil fermentasi asam laktat ya, atau asam asetat. Kalau cuka ini ada yang produk sintetik, ada yang hasil fermentasi. Nah, kalau yang hasil fermentasi seperti rice vinegar
ya, cuka bukan cuka yang sering dikonsumsi untuk makan bakso ya. Kalau ini kan asam asetat ini sebetulnya cuka ini ya. Nah, ini bukan hasil fermentasi, tapi kalau yang ini adalah produk fermentasi ya. Jadi cuka yang disebut vinegar itu adalah produk dari anggur yang atau apel, nira kelapa ya, malt yang mengandung sukrosa atau glukosa dalam pembuatannya melibatkan proses fermentasi alkohol yang dan fermentasi asetat secara berkesinambungan ya. Cuka yang dibuat dari minuman beralkohol baik itu sider maupun wine ya, kedua jenis bahan ini diubah menjadi vinegar melalui proses fermentasi. Nah, kalau fermentasi itu mengubah alkohol menjadi asam asetat melalui proses pembentukannya itu sama seperti fermentasi normal, maka ini hukumnya haram. Jadi kalau Anda lihat di supermarket, kadang-kadang ada yang menjual produk ini, ya, rice vinegar, kemudian rum, ya, rum itu termasuk kategori yang diharamkan. Ya. Kalau Anda suka bikin black forest, kadang-kadang ditambahkan rum. Ya. Black forest itu menjadi kontroversial kalau dia ditambahkan rum, ya. Karena rum itu adalah produk fermentasi alkohol. Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah ya dari Abu Daud yang meriwayatkan dari Anas, sesungguhnya Abu Tolha bertanya kepada Nabi tentang anak yatim yang mendapatkan warisan Homer. Kemudian Nabi bersabda, tumpahkanlah dia. Jadi nggak boleh dikonsumsi, suruh ditumpahkan. Lalu Abu Tolha menanyakan apakah tidak sebaiknya dibuat cuka. Nabi menjawab tidak. Jadi walaupun produk itu sudah dirubah dari Homer menjadi cuka, tetap jawabannya tidak diperbolehkan. Ya, jadi itu dasar hukumnya ya untuk yang vinegar ini. Bagaimana contoh kasus yang lain ya, seperti bintang zero, ini 0% alkohol. Ya. Apakah halal? Walaupun di dalamnya tidak mengandung alkohol, ini adalah produk hasil fermentasi. Dia termasuk kategori Homer, walaupun tidak memabukkan. Jadi tidak selalu minuman yang tidak memabukkan itu dianggap halal gitu ya, karena dia tidak mengandung alkohol. Kenapa ini tidak mengandung alkohol? 0%. Karena alkoholnya itu diuapkan pada saat tahap akhir dari proses pembuatan minuman ini, yaitu dengan cara destilasi. Sehingga kandungan alkoholnya itu nyaris mendekati 0%. Atau tidak ada lagi di dalam produk bir ini. Sehingga disebut bintang zero, karena dia tidak mengandung alkohol. Tapi proses pembuatannya sama seperti proses pembuatan bir. Ya, nah itu tetap hukumnya tidak halal, karena segala sesuatu yang haram sedikitnya pun tetap haram. Ya, ini kan Homer juga sama kategori. Bagaimana dengan angciu? Angciu ini adalah produk fermentasi dari red wine ya kalau dalam bahasa Inggris. Kalau Anda sering mengkonsumsi makanan-makanan Cina ya, produk-produk seafood, itu kadang-kadang ada yang ditambahkan angciu ya. Angciu ini sebagai pemberi aroma yang memberikan tekstur aroma tertentu yang khas, itu yang menyebabkan rasanya itu menjadi lebih spesial gitu ya kan. Seafood, hati-hati kalau Anda sering makan di restoran Cina, itu kadang-kadang ada yang menggunakan angciu ya. Angciu ini untuk menghilangkan bau amis pada makanan ikan sekaligus mempertahankan aroma ikan. Dalam bahasa Inggris, angciu bermakna red wine. Artinya anggur merah atau arak merah yang diproduksi dengan cara fermentasi ya, sama seperti bir ini ya. Jadi udang saus tiram contohnya ini ya, komposisinya bisa mengandung angciu di dalam ya. Ini kalau seafood yang makanan Cina. Jadi Anda harus hati-hati. Kadang-kadang tukang nasi goreng atau seafood yang ini juga mereka tidak tahu gitu, boleh nggak sih anggur merah? Ya, tidak boleh ya. Jadi dia termasuk kategori common. Ya. Terus kemudian makanan-makanan Cina, makanan-makanan Jepang juga ada beberapa yang masih menggunakan mirin atau sake dalam pembuatan saus teriyaki. Ya. Mirin atau sake itu adalah produk turunan dari Homer juga, sama. Dia adalah produk fermentasi dari sari beras yang digunakan untuk menambahkan aroma tertentu ya. Tapi ini bukan berarti
ini saya mengambil contoh Hanamasa ini, nggak tahu sekarang apakah dia sudah sertifikasi halal atau kalau dulu kan dia belum bersertifikat halal ya. Mungkin dalam salah satu menunya dia menambahkan saus teriyakinya, tapi sekarang saus teriyakinya bisa diganti ya dengan produk yang halal, dia tidak menggunakan lagi mirin atau sake. Nah, kemudian bagaimana dengan makanan tradisional ya seperti tape ketan, tape singkong, brem itu adalah produk fermentasi juga. Apakah dia termasuk kategori Homer? Jadi tape adalah produk fermentasi berbentuk pasta ya, tergantung bahan bakunya. Tadi ada yang dari singkong, ada yang dari ketan ya, beras ketan dan sebagainya. Ini merupakan produk fermentasi dari ragi ya biasanya, sehingga memiliki cita rasa dan aroma yang khas, gabungan rasa manis, asam dan cita rasa alkohol. Nah, brem ini boleh nggak sih dikonsumsi? Kan dia mengandung alkohol ini. Kalau Anda jalan-jalan ke daerah Madiun, Malang, itu banyak orang yang masih menjual ini. Ya. Jadi brem ini sama seperti tape, ya, makanan yang dari sari ketan yang dimasak dan dikeringkan. Kemudian dia fermentasinya menggunakan ragi ya. Ketan hitam diambil sarinya yang kemudian diendapkan sekitar sehari semalam. Ini sebenarnya sari patinya itu dia mengandung alkohol. Ya. Jadi kalau kita bikin produk tape, kita nggak boleh ngambil air perasannya, karena air perasannya itu sama dengan Homer. Ya. Dia mengandung alkohol dengan kadar yang lebih tinggi ya, jadi 1-2% kadar alkoholnya itu. Jadi kalau kita bikin tape kan suka basah itu ya. Kalau kita tiriskan itu ada airnya. Nah, airnya itu mengandung alkohol. Jadi jangan sekali-kali Anda sengaja meminum air perasan tape itu karena dia termasuk kategori Homer. Nah, bagaimana dengan brem? Karena ini sudah diolah menjadi makanan. Ya walaupun ini kalau dia diambilnya dari perasannya ya, itu mungkin termasuk kategori Homer juga gitu ya, karena dia berasal dari apa minuman yang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau diambilnya dari tapenya misalnya ya nggak masalah. Ya. Lalu kemudian produk pangan GMO ya, produk pangan GMO ini adalah produk hasil rekayasa genetik. Produk hasil rekayasa genetik atau modifikasi gen dari organisme yang berbeda. Misalnya kita mau memproduksi kentang transgenik ya, kentang yang disisipkan dengan gen yang membuat kentang itu lebih rasanya lebih apa mungkin dikombinasikan dengan apa namanya supaya aromanya itu lebih ini ya, ditambahkan dengan gen dari misalnya dari apa dari yang misalnya umbi dan lain sebagainya gitu ya, dikombinasikan itu ya bisa aja kan, atau mungkin ditambahkan gen yang sifatnya bersifat toksik untuk mencegah serangan hama, misalnya ditambahkan dengan gen dari bakteri tertentu yang bisa menghasilkan zat yang mematikan serangga gitu ya, sehingga dia tahan terhadap serangan belerang, atau dia tahan pada suhu dingin misalnya dengan menambahkan gen dari ikan kod yang yang hidup di daerah kutub misalnya. Nah itu bisa ditransfer DNA-nya ke tanaman-tanaman yang mungkin akan lebih tahan terhadap kondisi-kondisi ekstrim ya. Nah, modifikasi genetik ini diperbolehkan selama gen yang disisipkan itu bukan berasal dari organisme yang diharapkan. Misalnya tadi gen yang untuk tanaman stroberi diambil dari ikan yang hidup di perairan perairan di suhu dingin misalnya, itu boleh. Tapi kalau misalnya kita modifikasi genetik itu diambil gennya itu dari hewan babi misalnya ya, contohnya untuk memproduksi insulin, ya misalnya gennya disisipkan dari gen babi, atau gennya diambil dari genetika manusia. Ya, jadi itu tidak boleh ya, gen manusia dikombinasikan dengan tumbuhan supaya menghasilkan produk-produk yang seperti ini ya, atau dikombinasikan dengan bakteri ya sehingga nanti akan menghasilkan
hormon atau antibodi yang mungkin dibutuhkan untuk bidang kesehatan. Nah, selama gennya itu tidak bersumber dari tubuh manusia, ya, ataupun dari hewan yang diharamkan, maka tanaman GMO ini diperbolehkan. Ya, itu ada fatwanya ya, tanaman hasil cloning itu diperbolehkan. Dan yang kedua, tidak menyebabkan permasalahan bagi kesehatan, ya, masalah lingkungan dan etis, masalah etika. Kalau cloning manusia ada fatwanya ya, diharamkan. Jadi bagian gen manusia ataupun sel yang diambil dari sel somatik kemudian ditumbuhkan untuk menghasilkan organisme baru itu dilarang untuk apa namanya diterapkan ya. Kemudian terakhir kemarin itu ada ini ya apa hukum tentang suntik lemak itu ya untuk kecantikan, produk-produk kecantikan itu ada fatwanya juga itu ya. Jadi kalau merubah struktur yang sunatullah, misalnya pengen mempercantik diri gitu ya dengan cara memasukkan unsur-unsur lain gitu ya dari hewan atau dari manusia. Nah itu kita harus lihat sumber asalnya itu dari mana. Ya, kemudian yang kedua, suntik botok atau operasi kecantikan itu diperbolehkan hanya untuk alasan itu demi misalnya orang yang cacat genetik atau dia mengalami kecelakaan gitu ya supaya dia bisa hidup normal kembali itu masih diperbolehkan ya dengan alasan-alasan medis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu contoh ya untuk produk-produk GMO atau untuk produk hasil cloning ya. Ternyata ada beberapa contoh dampak mengkonsumsi tanaman transgenik ya di beberapa di negara-negara Eropa, Amerika ya. Ini ada penelitian tentang kentang transgenik yang diberikan kepada tikus ya ternyata menghasilkan biara pilus epithelial cell hypertrophy ya. Kemudian multinucleation dan ini istilah-istilah kesehatan yang menyebabkan terjadinya resiko yang tidak jadi ada reaksi alergi yang berlebih ya, reaksi autofagik populer dan sebagainya sehingga dia mati karena adanya bahan asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tanaman transgenik ini ada yang bisa menyebabkan munculnya reaksi alergi yang berlebihan. Ya, contohnya di sini kedelai yang diintroduksi dengan gen metionin dari tanaman Brazil itu menimbulkan alergi terhadap manusia. Nah ini bisa dicek dengan skin prick test ya. Jadi bisa memberikan hasil ada beberapa hasil positif sebagai alergen. Nah, ada individu yang ternyata dia tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan transgenik karena reaksi hiperalergen atau dia reaksi alergi yang berlebihan. Itu bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, ini harus hati-hati ya terhadap beberapa tanaman transgenik. Jadi tanaman transgenik ini walaupun dia dari sisi ketahanannya, produktivitasnya lebih baik gitu ya, rasanya lebih ini, tapi ada juga efek sampingnya ya. Dan ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian berikutnya tentang kopi luwak. Ya. Apakah kopi luwak ini halal? Apa sih sebenarnya kopi luwak ini? Kopi yang benar-benar kopi luwak ya, bukan luwak white kopi yang dijual itu. Sebetulnya ada yang benar-benar kopi luwak, ada yang cuma tiruan saja gitu ya. Jadi kopi luwak itu kalau yang asli itu benar-benar harganya mahal. Karena cara mendapatkannya juga susah. Di mana kopi itu dibuat dengan biji kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak. Jadi si luwaknya itu sengaja, luwak itu sejenis musang, ya, seperti yang ada di gambar ini. Dia dikasih biji ceri kopi yang masih utuh ya, seperti ini. Yang dimakan itu sebetulnya hanya lapisan luarnya saja, yang warna merah ini. Kan dia di dalam itu ada
lapisan luar ada lapisan dalam gitu ya. Biji kopi itu nanti yang dimakan sama luwak itu hanya bagian luarnya saja. Jadi dia makan kopi ini hanya diambil sari-sari ininya saja ya. Nah, selama lapisan kopi yang bagian dalamnya itu masih utuh, ya bijinya itu tidak retak, tidak pecah, biji kopinya itu masih bulat gitu ya, itu masih bisa dibersihkan dengan cara pembersihan yang sesuai dengan tatmir syar'i atau pembersihan yang bisa menghilangkan najis, karena kotoran luwak itu termasuk najis sedang. Jadi dia makan biji ceri, kemudian besoknya dikeluarkan melalui kotoran luwak itu. Nah, masih mengandung biji kopi, kotoran luwaknya itu. Nanti biji kopinya itu diambil, dibersihkan dari kotoran luwaknya, kemudian nanti di roasting seperti biasa gitu. Nah, katanya aroma biji kopi luwak itu ada proses fermentasi sehingga dia rasanya berbeda. Ya. Nah, fatwa MUI menyatakan bahwa biji kopi yang keluar bersamaan dengan kotoran luwak itu adalah mutan najis. Selama ada proses pencucian yang bisa mensucikan barang tersebut dari najis, ya, yang hilang aroma, warna, bau dan rasanya, ya, dan biji kopinya itu tidak retak sehingga dia tidak terkontaminasi oleh barang yang mutan najis tadi, ya, maka diperbolehkan, ya, syarat yang penting dia bebas dari bahan najis tadi dengan cara pencuciannya tadi ya, dengan cucian yang bisa menghilangkan warna, bau dan rasanya. Nah, itu fatwa tentang kopi luwak. Nanti Anda bisa lihat ada fatwanya, tapi saya lupa mencantumkan di fatwa MUI nomor berapa gitu ya. Kemudian beberapa produk yang dibubuhi miras. Ya. Nah, contohnya ada beberapa produk coklat yang diimpor dari negara-negara Eropa. Dalam ingredientnya itu ada sebagian yang ditambahkan brandy, rum atau vodka. Makanya rasanya itu ada sensasi dingin dan lain sebagainya. Itu mungkin saja di dalamnya itu mengandung bahan homer ya, seperti vodka, rum atau brandy. Jadi coklat itu hati-hati ya kalau kita beli di luar negeri atau dari negara-negara Eropa, belum tentu halal itu ya, karena dia masih bisa jadi dia mengandung ini. Kemudian di balik empuknya roti. Nah, roti yang kita konsumsi itu kan mengandung bahan-bahan shortening ya, seperti mentega, margarin, kemudian bahan pelembut, emulsifier ya tadi, dari turunan lemak nabati tadi atau lemak hewani ya, berbentuk padat warna putih, bisa dibuat dari lemak hewani atau lemak dari tumbuh-tumbuhan. Emulsifier itu bisa mono, digliserida serta berbagai asam amino. Anda bisa lihat di lampiran yang ada di dalam buku Halal Food Production ya. Contoh-contoh emulsifier shortening itu apa saja. Lecithin ini juga bisa bersumber dari lemak hewan dan lemak nabati ya. Waktu itu pernah ada kasus yang sempat heboh ya di Indonesia tentang Britop yang tidak mau disertifikasi halal. Britop itu adalah salah satu brand merek roti yang terkenal ya di Indonesia, tadinya di Singapura ya, terus pindah ke Indonesia. Memang roti itu beda dengan roti yang lain gitu ya, lebih lembut, lebih empuk. Nah, yang terjadi, yang perlu diperhatikan itu adalah apa yang menjadi bahan yang pembentuk roti yang menghasilkan tekstur yang lembut tadi. Ya, shortening, emulsifier ini dari mana? Memang ada beberapa jenis roti yang dia menggunakan emulsifiernya itu adalah dari produk yang halal ya, yang sudah disertifikasi halal, itu dari bahan nabati. Contohnya lecithinnya ya, kemudian lemaknya juga dari margarin, dari minyak nabati dan sebagainya. Tapi bisa jadi juga mungkin saja ada dari turunan lemak hewani ya, seperti lecithin dan cysteine. Ya, cysteine ini adalah
asam amino yang biasanya digunakan untuk membuat adonan roti ini menghasilkan tekstur yang lebih lembut, sehingga lebih mudah dikunyah dan lebih enak. Yang perlu diperhatikan adalah sistein ini bisa berasal dari bulu hewan, rambut manusia, atau dari proses fermentasi. Ya, kalau dia berasal dari bulu binatang, apakah dia dari bulu binatang yang halal? Kalau dari rambut manusia jelas tidak boleh. Ya, bagian tubuh manusia itu tidak boleh dikonsumsi. Ya, tidak diperkenankan. Nah, di beberapa negara seperti di Cina, mungkin di Filipina dan lain sebagainya, rambut manusia ini kadang dikumpulkan ya dari pemotongan dari tukang-tukang cukur itu, nanti mereka bisa jual itu untuk memproduksi sustain. Ya, dan ini harus diperhatikan sekali ya. Jadi ada beberapa kans untuk masuknya bahan-bahan tidak halal ini ke dalam produk roti. Ya, contoh kasus adalah Blue Top Indonesia ini, apakah halal atau tidak? Sampai sekarang kalau nggak salah belum tersertifikasi halal ya. Jadi Anda kalau yang menggemari produk ini perlu berhati-hati ya dengan adanya bahan-bahan ini. Kemudian di balik enaknya lezatnya Black Forest ya, itu ada beberapa bahan yang ditambahkan untuk pembuatan Black Forest ini seperti tepung, pelembut, coklat, dan margarin ya. Ada beberapa Black Forest yang dijual di pasar itu ditambahkan rum ya, sejenis arak atau minuman keras pada resepnya. Nah, rum ini memang ada yang rum sintetik, ada rum yang tadi dia memang dari hasil fermentasi Homer ya, seperti vodka, brandy, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu termasuk kategori minuman keras, walaupun rum ini kan katanya kalau di Black Forest itu sudah tidak mungkin ada lagi alkoholnya karena kan dipanggang ya, dipanaskan sehingga alkoholnya menguap. Ini sama kasusnya seperti bintang Zero, kalau dia berasal dari Homer, walaupun dia di situ tidak ada alkoholnya, tetap hukumnya haram. Kemudian es krim juga ya, di balik lezatnya es krim kita harus pastikan bahan pengemulsinya. Ini kan ada E471, E472. Ini adalah kode untuk emulsifier ya, dari mono atau digliserida asam lemak. Asam lemak ini kan bisa dari lemak nabati, bisa dari lemak hewani. Ya, kalau dia bersumber dari lemak babi, maka hukumnya menjadi haram. Ya, tapi kalau dari tanaman, hukumnya halal. Waktu itu sempat heboh juga kasus Magnum ini ya, karena dia ada E471 katanya dari lemak babi. Belum tentu ya. E471 itu bisa dari lemak babi, bisa juga dari lemak nabati atau lemak hewan yang lain. Karena ini adalah emulsifier yang merupakan mono atau digliserida dari asam lemak. Jadi E471 itu bisa dari lemak hewani, bisa juga dari lemak nabati. Begitu pula dengan E472 turunannya ini ya. Ester dari digliserida asam lemak ini haram jika berasal dari babi. Tapi kalau dari tanaman atau dari hewan yang halal, ya, maka itu hukumnya halal ya. Jadi banyak produk es krim yang memang sudah disertifikasi halal dan mereka menggunakan E471 dan E472 ini dari bahan nabati ya. Kemudian bagaimana dengan kehalalan obat-obatan ya, termasuk juga bahan kosmetik ya. Ada ini sebetulnya bukan obat-obatan, ini kosmetik. Jadi kehalalan kosmetik itu kalau ada kosmetik yang mengandung sodium heparin dan plasenta, nah ini harus hati-hati ya. Biasanya bahan ini terdapat dalam produk-produk yang untuk anti aging ya, untuk mengencangkan kulit gitu ya. Itu biasanya menggunakan sodium heparin yang berasal dari jaringan mukosa. Jaringan mukosa itu adalah jaringan yang diambil dari permukaan usus ya. Ini banyak diproduksi di Cina, kemudian diekspor ke Amerika dan Eropa. Konsumen muslim harus waspada dengan produk kosmetik impor ini karena mengandung heparin. Heparin itu adalah dari bahan hewan. Ya, kalau dari bahan yang haram maka hukumnya haram. Kemudian ada juga bahan
yang menggunakan plasenta, ya, kosmetik yang menggunakan plasenta. Ini diambil dari ari-ari atau organ baik manusia ataupun hewan yang diambil, ya, apa namanya, pada saat hewan itu disembelih gitu ya, kan ada ari-arinya yang dibuang gitu ya. Ya itu diambil plasentanya, ya. Biasanya itu sebagai nutrisi untuk embrio yang ada dalam kandungan, ya. Jadi ketika hewan itu sudah melahirkan gitu kan, ari-arinya kan dibuang gitu ya. Itu bisa diekstrak, ya, plasentanya, ya. Ini merupakan sumber protein biologis yang berasal dari hewan dan manusia, dan biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk krim regenerasi dan memperbaiki elastisitas kulit untuk mencegah degenerasi sel. Nah, plasentanya ini yang jadi masalah. Apakah dia diambil dari hewan yang haram atau yang halal, atau jangan-jangan diambil dari ari manusia misalnya, yang dari orang yang melahirkan misalnya, itu nggak boleh. Ya. Plasenta diaplikasikan sebagai faktor ekstrogen untuk menstimulasi regenerasi sel sehingga menghasilkan fungsi kulit yang diinginkan. Nah, biasanya untuk kaum hawa, ya, mahasiswi-mahasiswi yang ingin tampil seperti kulitnya itu awet muda atau selalu kelihatan remaja terus gitu ya. Hati-hati kalau Anda menggunakan kosmetik yang berbahan plasenta ini, ya, bisa jadi dia mengandung sumber yang tidak halal. Kemudian vaksin, ya, vaksin yang juga sel lainnya itu biasanya diambil dari bagian tubuh seperti paru-paru, kulit, ya, otot, ginjal, hati, ya, dan kelenjar lainnya yang diperoleh dari aborsi janin atau janin yang dilahirkan tidak normal gitu ya hasil. Contohnya di sini vaksin polio, ya. Sel lainnya itu dari human fetal MLC5, ya. Jadi ini dari embrio janin yang mati, ya, dari yang belum berkembang menjadi manusia gitu, utuh gitu ya, yang namanya embrio itu kan. Kemudian ini ya vaksin-vaksin yang lainnya, hepatitis A itu sekarang banyak produk-produk vaksin yang dia menggunakan media fermentasi dari bahan-bahan hewani, ya. Termasuk juga mungkin gennya, kalau rekombinannya itu tadi misalnya dari manusia apa dari hewan yang tidak halal misalnya, termasuk vaksin influenza, IP, ya. Yang terakhir heboh itu adalah vaksin meningitis, ya, yang digunakan untuk para jemaah haji. Nah, itu harus diperhatikan, ya, sumber media yang digunakannya itu seperti apa. Nah, sekarang vaksin Sinovac, ya, Pfizer juga sedang disertifikasi. Kalau Sinovac kan sudah keluar sertifikat halalnya, ya. Kontroversinya apa sih? Kontroversi penggunaan vaksin ini adalah penggunaan enzim tadi, ya, sebagai bahan dasar vaksin dan juga media untuk menumbuhkan mikroba yang digunakan nanti untuk menghasilkan, kalau dalam vaksin rekombinan ini, ya, itu bisa jadi dia menggunakan media yang tidak halal. Nah, serta bahan-bahan eksipien yang ditambahkan di dalamnya itu yang harus diperhatikan. Bagaimana dengan insulin, ya? Insulin yang ada di pasaran, ya, contohnya produk Novo Nordisk dan Mixtard ini diproduksi ternyata dari DNA rekombinan yang berasal dari hewan babi. Ini insulin babi, ini insulin manusia. Ini mirip, ya, seperti strukturnya seperti yang human insulin. Nah, ini adalah insulin rekombinan yang digunakan untuk penderita diabetes, ya, pasien diabetes tipe 1 biasanya yang ketergantungan insulin. Jadi insulin bisa dihasilkan juga dari bahan babi. Dan banyak produk-produk obat-obatan termasuk juga kapsul, ya, yang berbahan dasar gelatin. Kemudian bahan-bahan seperti chondroitin yang sempat heboh kemarin dalam kasus Justin DS, ya, yang ternyata itu bisa berasal dari sumber babi, ya, dari hewan yang tidak halal. Nah, itu yang mungkin menjadi masalah kita, ya, dalam kontroversi kehalalan produk pangan
obat dan kosmetik. Dan itu menjadi tugas Anda nanti kalau Anda menjadi seorang auditor, kita harus bisa memastikan ketelusuran bahan baku yang digunakan untuk masing-masing produk tersebut, apakah mengandung bahan yang haram, baik itu bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolongnya, atau bersentuhan terkontaminasi dengan bahan yang haram atau najis. Oke, sampai sini mungkin apakah ada yang mau didiskusikan terkait dengan tugas yang sudah Anda buat? Mungkin ada hal-hal baru yang tidak saya sampaikan, silakan di luar yang tadi saya jelaskan. Apakah ada yang mau sharing? Ada pertanyaan, silakan. Yes, Bapak izin bertanya. Oke, ini siapa? Ilham ya, silakan. Ya, nyaman, Pak. Saya ingin bertanya mengenai penyembelihan tadi, Pak. Nah, itu Oke. bagaimana non-muslim itu, kan ada non-muslim nih, Pak. Dia menyembelih hewan, tapi dengan cara Islam gitu. Apakah itu dibenarkan atau tidak gitu, Pak? Ya, baik. Salah satu titik kritis dari proses penyembelihan adalah slaughter atau penyembelihnya ya, slaughterman atau slaughterman. Syarat seseorang menjadi penyembelih itu sudah ada dalam Al-Qur'an, dalam hukum fikih ya. Seorang itu syarat sahnya sembelihan itu harus disembelih oleh siapa? Nah, syaratnya adalah pertama dia muslim. Wajib muslim, tidak boleh non-muslim. Yang kedua, akil balik, orang yang sudah dewasa, akal pikirannya tidak boleh disembelih oleh anak-anak. Ya, yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, tidak gila. Ya, orang gila nggak boleh menyembelih. Jadi, nah sekarang kalau muslim atau muslimah boleh nggak menyembelih? Boleh muslimah. Syaratnya itu kan yang penting dia orang Islam, laki-laki atau perempuan yang sudah akil balik dan sehat akal pikiran, tidak gila. Nah, itu syarat yang ada di dalam hukum fikih. Nah, bagaimana kalau non-muslim? Boleh nggak menyembelih? Walaupun syarat yang lainnya terpenuhi, dia sehat jasmani, tidak gila, tapi bukan orang Islam. Salah satu penyembelihan itu mewajibkan adanya pembacaan menyebut nama Allah ketika menyembelih. Kalau orang non-Islam yang menyembelih, karena dia tidak menyebutkan syahadat, yaitu yang tidak mengakui keesaan Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah, maka doanya itu tidak akan diterima, walaupun pada saat dia penyembelihan itu membaca basmalah. Ya, jadi intinya adalah orang yang menyembelih itu harus Muslim yang mengakui keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Jadi yang sudah bersahadat, nah itu berarti dia layak untuk menjadi penyembelih. Oleh karena itu, maka di negara-negara seperti Australia yang sering mengimpor daging-daging sapi ke Indonesia, New Zealand, itu banyak memperkerjakan jagalnya itu adalah orang-orang Islam yang dari Timur Tengah, Pakistan, mungkin Indonesia juga ada beberapa yang bekerja di sana sebagai tenaga penyembelih. Karena memang untuk salah satu syarat sertifikasi daging daging sapi atau daging olahan, bukan daging olahan ya, daging segar, itu harus disembelih oleh Muslim dan bersertifikat sebagai juru sembelih. Dia harus tahu tata cara penyembelihan yang baik itu seperti apa. Nah, itu jawabannya ya. Ya, terima kasih. Mau tanya satu lagi, Pak? Silakan. Iya, pertanyaannya tuh mengenai babi tadi, kan ada lemak, minyak, sama darah ya, Pak. Ya. Nah, itu bagiannya tuh sulit dibedakan sekali dengan sapi. Adakah perbedaan dari rasa, bau, dan warna, Pak? Terima kasih. Cara membedakan bagian tubuh dari babi, apakah itu daging, lemak, darah, dan lain sebagainya, yang termudah itu adalah dengan analisis DNA. Ya, analisis DNA, PCR, di mana material genetik dari babi dengan sapi itu sudah jelas berbeda. Nah, ini juga dilakukan untuk membedakan, contohnya
sosis yang beredar di pasaran, apakah ini mengandung daging babi atau tidak? Cara yang paling mudah, cara yang paling efisien itu adalah menggunakan teknologi PCR, mendeteksi adanya material genetik dari DNA babi yang ada di dalamnya, baik itu dalam sampel daging, lemak ataupun darah ya. Tapi biasanya kalau untuk DNA analisisnya dari sampel daging ya. Kalau lemak itu biasanya tekniknya bukan dengan PCR tapi menggunakan analisis yang lain untuk membedakan lemak sapi dengan lemak babi ya. Secara kasat mata tidak bisa dibedakan. Sulit untuk melihat ini kalau sudah dalam bentuk lemak, ini lemak sapi atau lemak babi. Walaupun mungkin sifat fisikokimianya sedikit berbeda ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan instrumen itu bisa dibedakan. Ya. Jadi salah satu pendekatannya adalah dengan pengujian di laboratorium. Tidak bisa hanya dicium, lihatin. Daging babi sama daging sapi bisa dibedakan. Orang yang jeli bisa. Daging babi itu biasanya kalau dalam keadaan segar ya, dia teksturnya lebih lembut dan serat-seratnya itu tidak kelihatan. Kalau daging sapi itu lebih kasar. Teksturnya itu kelihatan ada serat-seratnya. Warnanya lebih merah. Kalau daging babi itu lebih pucat biasanya dan lebih lembut teksturnya karena dia kandungan lemaknya lebih tinggi. Nah, itu untuk membedakan daging sapi dengan daging babi. Ya, kalau secara visual bisa dilihat dari teksturnya ya. Daging babi itu lebih kasar, ada serat-seratnya kelihatan. Kalau daging babi itu katanya kalau yang orang ini daging babi itu mirip seperti daging manusia, lebih lembut teksturnya. Ya, itu mungkin cara membedakannya. Yang lebih baik ya untuk lebih akurat ya menggunakan instrumen. Ya, baik Pak, terima kasih. Bapak izin bertanya. Ya, satu lagi nih, waktunya sudah mau habis. Silakan. Ini terkait pertanyaan Ilham yang pertama ya. Berarti kalau misalnya kita beli dagingnya itu yang ada di supermarket misalnya di luar negeri gitu ya, terutama misalnya Jepang gitu kan, ya. Kita kan nggak beli ke itu, sudah nggak tahu. Nggak tahu status kehalalannya. Iya, pertanyaannya apa? Nggak tahu yang nyembelihnya misalnya, yang nyembelihnya kayak gimana? Ya, pertanyaannya gimana? Iya, berarti boleh dibeli nggak? Boleh nggak dikonsumsi gitu? Soalnya kan kebanyakan kayak gitu dan jarang ada ini. Baik. Kalau kita menemukan daging di supermarket tidak ada identitas logo halalnya, boleh nggak dikonsumsi? Itu kan pertanyaannya ya. Apakah itu daging sapi, apakah itu daging ayam? Kalau daging babi jelas tidak boleh kan, udah jelas haram. Kalau situ ada tulisan daging babi, walaupun tidak ada logonya, udah jelas kan kalau daging babi itu nggak mungkin ada logo halal gitu. Nah, itu sudah tidak perlu lagi ditanyakan. Tapi kalau kita menemukan ada daging sapi, daging ayam yang tidak berlabel, yang tidak berlogo halal, baiknya bagaimana? Itu kategori syubhat. Kan sudah saya jelaskan, sebaik-baiknya muslim kalau menemukan sesuatu hal yang tidak jelas status halalnya, tinggalkan. Karena itu lebih cenderung kepada hal yang haram. Kalau kita ragu-ragu, kita nggak yakin dagingnya itu disembelih oleh orang yang beragama Islam, misalnya Anda jalan-jalan di negara-negara yang non-muslim, ya di Jepang Anda mau beli makanan di supermarket, tidak ada logo halalnya, ya jangan dibeli. Itu cara terbaik, ditinggalkan. Kalau kita paksakan beli, sementara statusnya tidak jelas halalnya, ya Anda bisa bertanya ke orang yang menjual di situ, misalnya pegawai ini ada sertifikat halalnya atau tidak. Itu cara yang termudah. Sertifikat halal itu tidak harus dari lembaga di Indonesia, di Jepang pun ada ya jabatan yang saya lupa singkatan ininya ya, asosiasi Muslim yang di sana itu mereka mengeluarkan sertifikat halal ya, sama seperti MUI lah kalau di Indonesia. Tapi lembaga sertifikatnya di Jepang gitu. Nah, mereka juga memberikan itu label halal itu ya. JIA itu termasuk salah satu lembaga yang diakui oleh MUI karena dia di Jepang itu ada orang muslimnya juga ya. Walaupun ada mungkin muslimnya itu yang pendatang ya, dari negara-negara Arab atau negara. Jadi pastikan aja logo halalnya ada atau tidak, atau sertifikat halalnya ada atau tidak. Itu caranya.
Ya kalau nggak ada ya udah jangan dipaksakan. Ya, karena itu termasuk kategori subhat. Baik Bapak, Gimana? terima kasih. Iya. Ya, baik. Jadi nanti kita akan membahas lebih jauh ya tentang titik kritis kehalalan suatu produk pangan dari sumber bahan bakunya, apakah itu termasuk bahan hewani, bahan nabati, bahan mikrobial dan seterusnya. Kita akan bahas lebih detailnya itu minggu depan, ya. Tapi dari tugas-tugas ini mungkin yang sudah Anda kerjakan tuh membuka wawasan bahwa ternyata produk halal itu belum tentu halal kalau di dalamnya ada ingredient atau bahan tambahan atau diolah dengan cara yang tidak syar'i. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya dalam kaitannya dengan manajemen pangan halal ini. Baik, seperti biasa ya. Untuk yang kedua ini saya kira nanti Anda cukup membuat resume saja plus bukti kehadiran. Ya, karena tugasnya kan sudah ya, yang sebelumnya sudah di-upload. Jadi cukup membuat resume yang kira-kira dianggap penting menurut Anda, silakan dimasukkan dan dikirim melalui AIS ya. Untuk yang non reguler seperti biasa nanti akan saya buatkan kolom. Oh ini bukan kelas C ya. Tidak ada mahasiswa dari luar UIN kan. Kalau yang kelas C ada mahasiswa yang ikut mata kuliah ini dari luar UIN Jakarta. Ya, nanti bisa menggunakan aplikasi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.